Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 1366-1370. Xiao Feng, ayo bermain catur denganku. Zhou tua mengeluarkan sekotak set catur baru dari bawah meja kopi. Feng Yu tertawa di dalam hatinya. Dia mungkin tidak pandai catur Cina, tapi ayah Kexin lebih buruk darinya. Ya, saya harus menyerah sedikit, atau dia akan merokok. Xiao Feng, apakah kamu tahu bahwa Kexin memiliki tanda lahir di pantatnya? Zhou tua bertanya tiba-tiba. Feng Yu berhenti sejenak. Apakah Kexin memiliki tanda lahir di pantatnya? Kenapa saya tidak tahu tentang ini? Apakah ada yang berubah dalam hidup ini? Mustahil. Tidak ada yang berubah sejauh ini. Dia tiba-tiba menyadari ini adalah ujian dari ayah Kexin. Dia ingin tahu seberapa jauh kemajuan mereka. Saya tidak tahu tentang ini. Hahaha, dia memiliki tanda lahir ketika dia masih muda. Mungkin itu menghilang setelah dia bertambah tua. Zhou tua menertawakannya. Feng Yu merasa itu adalah pencukuran yang dekat. Ini jebakan. Oh, dia suka menendang selimutnya saat dia tidur. Pasti merepotkan bagimu untuk menutupinya. Paman, kita tidak tinggal bersama. Feng Yu menjawab. Apakah ada akhir dari semua ujian ini? Saya berbicara tentang masa depan. Ayo cepat. Sekarang giliranmu. Untuk mencegah diuji lagi, Feng Yu memutuskan untuk mengganti topik. Paman, saya mendengar dari Kexin bahwa Anda adalah pemimpin yang dihormati. Hahaha, aku dulunya seorang pekerja juga dan telah bekerja dengan yang lainnya. Mungkin saya lebih serius dan lebih tua di tempat kerja, dan itulah mengapa mereka menghormati saya. Meskipun ayah Zhou Kexin mencoba bersikap rendah hati, ekspresi wajahnya mengkhianatinya. Feng Yu berhasil menyedotnya. Zhou tua adalah seseorang yang suka memuji dirinya sendiri. Dia suka menyombongkan diri dan pamer. Meskipun Feng Yu tidak pandai menjilat orang lain, banyak orang yang menjilatnya. Terutama Kameda Masao. Dia ahli dalam menghisap. Feng Yu hanya perlu mempelajari 1 atau 2 trik darinya, dan itu cukup untuk menangani ayah Kexin. Percakapan sesudahnya berpusat pada ayah Kexin, dan dia sangat gembira. Jika Feng Yu bukan pacar putrinya, dia akan menjadikannya saudara angkatnya. Sangat jarang melihat seseorang yang pandai mengobrol. Ibu Kexin bertanya sambil mencuci sayuran. Kexin, apakah keluarganya pejabat pemerintah? Tidak. Kenapa kamu bertanya? Anak bodoh. Saya perlu bertanya tentang keluarganya. Apakah keluarganya sangat kaya? Dia harus menambah banyak uang untuk meningkatkan dari apartemen 2 kamar tidur menjadi 3 kamar tidur. Dia mendapatkan uangnya sendiri. Ibu Kexin senang setelah mendengar ini. Ini berarti Xiao Feng telah menghasilkan banyak uang beberapa tahun ini. Tunggu. Xiao Feng sedang menyelidiki kejahatan keuangan. Apakah dia menerima beberapa manfaat dari orang lain? Dia masih muda dan mungkin memasuki jalan yang salah. Yang paling penting, putrinya mungkin terlibat. Kexin, katakan yang sebenarnya. Apakah uangnya dari sumber yang sah? Apakah dia menerima suap? Dengarkan aku. Anda tidak harus menikah dengan orang seperti ini. Teman SMA Anda, Li Juan, menikah dengan seorang pejabat pemerintah, dan suaminya ditangkap. Selain menjadi janda, dia juga dipandang rendah oleh orang lain. Bu, apa yang kamu bicarakan? Dia mendapatkan uangnya secara legal. Zhou Kexin berpikir sendiri. Mengapa Feng Yu menerima suap? Dia bahkan tidak bisa menghabiskan uangnya. Jika Anda semua tahu identitas aslinya, Anda semua akan terkejut sampai mati. Kalau begitu katakan padaku, seberapa jauh kemajuan kalian berdua? Bu, sayurannya gosong. Teriak Zhou Kexin. Setengah jam kemudian, makan malam sudah siap. Paman, aku tidak bisa minum. Saya sedang mengemudi. Pria muda ini tidak mau minum maotai yang begitu enak. Besar. Aku akan meminumnya sendiri. Old Zhou tidak tahu botol maotai ini berumur lebih dari 30 tahun dan mahal. Jika dia tahu, dia tidak akan tahan untuk meminumnya. Xiao Feng, kami terkejut saat mendengar namamu tadi. Anda memiliki nama yang sama dengan orang terkaya di dunia.
Tetapi ada banyak orang dengan nama yang sama. Pabrik saya memiliki 2 orang bernama Zhang Wei. Zhou tua berbicara lebih keras, dan wajahnya merah. Feng Yu tertawa malu. Itu benar. Ada terlalu banyak orang dengan nama yang sama. Zhou Kexin juga tertawa diam-diam. Nama yang sama. Itu orang yang sama. Tapi jika Kexin memilih Feng Yu itu, kami tidak akan setuju. Dia mungkin sangat kaya dan tidak bisa menghabiskan uangnya dalam beberapa masa kehidupan, tetapi orang kaya itu jelek. Seorang bos besar di kota kami menceraikan istrinya setelah dia menjadi kaya dan menikahi wanita simpanannya. Itu sebabnya semua orang kaya tidak bisa diandalkan. Feng Yu tersenyum lebih malu. Saya Feng Yu yang Anda bicarakan. Ayah, apa yang kamu katakan? Zhou Kexin menyela. Zhou tua tertawa dan terus makan. Semua orang menikmati makanan ini, dan Feng Yu meninggalkan kesan yang baik pada orang tua Kexin. Setelah makan malam, Zhou Kexin mengantar Feng Yu ke bawah. Aku tidak tahu kamu sangat pandai mengobrol. Orang tua saya puas dengan Anda. Bagaimana denganmu? Apakah Anda puas dengan saya? Feng Yu bertanya. Begitulah. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Siapa lagi yang bisa saya temukan dengan bos besar seperti Anda? Anda pasti akan membiarkan orang itu menderita jika saya mencari orang lain. Huff. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhmu. Jika ada yang menyentuhmu, aku akan mematahkan tangan mereka. Feng Yu membuat ekspresi marah. Baiklah. Pulang ke rumah. Kalau begitu, beri aku ciuman. Feng Yu menjawab. Zhou Kexin tersipu dan memberi Feng Yu kecupan di pipinya sebelum berlari ke atas. Feng Yu berdiri di sana sambil tersenyum karena dia tahu dia telah memenangkan hatinya. Kexin, di mana apartemennya? Ibu Kexin bertanya saat dia masuk. Tidak jauh dari tempat kerja saya. Jaraknya sekitar 5 menit berjalan kaki. Sangat dekat. Apa dia sengaja membelinya dan ingin kau pindah? Sekarang kamu menyebutkannya, tempat ini terlalu jauh dari tempat kerjanya. Dia perlu melakukan perjalanan hampir 1 jam untuk bekerja. Anda mungkin juga pindah ke tempatnya, dan Anda dapat menghemat uang sewa. Juga nyaman bagi Anda untuk pergi bekerja. Zhou tua menjawab, omong kosong. Mereka belum menikah, dan bagaimana dia bisa pindah ke apartemennya? Ayah mana yang akan mengatakan hal-hal sepertimu? Setelah memarahi suaminya, Ibu Zhou Kexin menoleh ke putrinya. Putri, Anda memiliki mata yang bagus. Saya suka Xiao Feng ini, dan dia akan menjadi menantu saya. Orang tua Zhou Kexin membeli tiket kereta untuk keesokan harinya, dan Feng Yu mengirim mereka ke stasiun kereta. Sebelum mereka pergi, mereka terus memuji Feng Yu. Zhou Kexin tahu bahwa mereka sangat menyukai Feng Yu. Tetapi ketika mereka mengatakan ingin bertemu dengan orang tua Feng Yu, dia diam saja. Dalam perjalanan untuk mengirim Zhou Kexin kembali, kata Feng Yu. Kexin, aku berjanji akan memberimu pernikahan akbar, tapi mungkin tidak di China. Tidak apa-apa. Yang memintaku untuk memilihmu. Ibu saya memberitahu saya bahwa saya beruntung telah menjalani operasi. Jika tidak, Anda mungkin mencampakkan saya jika Anda tahu saya tidak subur. Dia juga memintaku untuk merahasiakannya darimu. Mereka tidak akan pernah berharap bahwa Anda mengatur semua itu. Sebenarnya, tidakkah menurutmu akan lebih baik jika aku tidak dirawat? Kita dapat menghemat banyak masalah jika kita tidak dapat memiliki anak. Istrimu juga tidak akan menganggapku sebagai ancaman, dan orang tuaku mungkin menerimaku sebagai istri keduamu. Ini lampu merah, dan Feng Yu menghentikan mobilnya. Dia menoleh ke Zhou Kexin dan berkata, aku tidak pernah menyesali apapun, dan aku tahu kamu menyukai anak-anak. Juga, aku tidak terlalu banyak berpikir saat itu. Saya hanya ingin Anda dirawat, dan dokter mengatakan kondisi Anda harus ditangani lebih awal. Apakah Anda menyesal melakukan operasi itu? Tidak, aku tidak menyesalinya, tapi aku menyesal telah setuju menjadi istri keduamu. Tapi aku adalah seseorang yang menepati janjiku, dan sudah terlambat untuk menyesal. Hahaha, sudah terlambat untuk menyesal. Baiklah. Saya akan membawa Anda untuk mencoba beberapa masakan Sichuan. Ada restoran Sichuan yang sangat bagus. Setelah makan malam, mereka pergi menonton film. Tapi film di era ini membosankan.
Ini adalah film lain yang memenangkan penghargaan di luar negeri. Tidak ada yang suka menonton film artistik ini. Feng Yu tidak menyukai film artistik ini. Film yang bagus harus menjadi box office dan dapat menarik penonton. Film-film artistik akhir-akhir ini semuanya tentang keluarga dan kehidupan yang jarang dialami kebanyakan orang. Ini seperti drama remaja di kehidupan Feng Yu sebelumnya. Para siswa tersebut dapat bepergian ke luar negeri kapan saja dan kapan saja mereka mau. Bagaimana itu mungkin? Dia yakin lebih dari 90% siswa di China belum pernah mengalaminya. Feng Yu hanya tahu seni adalah gaya hidup, dan itu adalah gaya hidup yang mahal. Keluarga biasa tidak ada hubungannya dengan itu. Pembuat film kemudian akan memberitahu penonton bahwa ini harus menjadi gaya hidup dan masa muda semua orang. Mereka membuatnya terdengar seperti semua orang harus mendapat masalah selama hari-hari sekolah mereka. Mereka memberitahu 99% orang bagaimana hidup seperti 1%. Ini seperti majalah mode yang memberitahu orang-orang yang berpenghasilan 8.000 hingga 10.000 RMB cara berpakaian seperti seseorang yang berpenghasilan 50.000 RMB sebulan dan aksesori mana yang cocok. Tapi Feng Yu memperhatikan Zhou Kexin sedang menonton dengan penuh perhatian seolah-olah ini adalah film yang bagus. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, para netizen mengklaim bahwa hanya juri penghargaan yang tahu bagaimana menghargai film-film ini. Setelah film berakhir, Zhou Kexin menyandarkan kepalanya di bahu Feng Yu saat mereka keluar dari bioskop. Dia merasa geli dari napasnya. "Kexin, kenapa kamu tidak pindah ke apartemen itu? Tidak akan terlalu melelahkan pergi ke sana kemari dari tempat kerja." Zhou Kexin menatap Feng Yu sambil tersenyum. Dia bukan gadis kecil dan tahu apa yang akan terjadi jika dia pindah ke apartemen Feng Yu. Feng Yu merasa sedikit malu dengan tatapan Zhou Kexin, tapi dia tetap melanjutkan. "Perkebunan itu lebih aman dan lebih makmur." "Benar-benar. Tapi bagaimana saya menjelaskan kepada kolega saya bahwa saya menyewa apartemen 3 kamar tidur di kawasan kelas atas itu?" Kamu bisa memberitahu mereka bahwa itu diberikan kepadamu oleh pacarmu." "Pacar? Pacar siapa yang begitu murah hati untuk membeli apartemen mahal untuk pacarnya? Mereka pasti akan mengatakan bahwa saya adalah wanita simpanan jutawan." Feng Yu menggosok hidungnya, tapi dia adalah seorang taipan. "Kalau begitu kamu bisa mengatakan itu adalah apartemen pacarmu, dan kamu tinggal bersamanya sekarang. Ini tidak biasa saat ini. Apakah kamu akan bertemu dengan rekan-rekanku? Mereka semua mengenalmu." "Bos." Feng Yu tertegun. Ini memang menyusahkan. Dia ingin mengatakan bahwa tidak ada yang berani menyebarkan desas-desus bahkan jika mereka tahu. Tapi dia tahu Kexin tidak suka tatapan aneh itu. "Bagaimana kalau kamu pindah ke pekerjaan baru?" Feng Yu bertanya. Semuanya bisa diselesaikan jika Zhou Kexin berganti pekerjaan. Feng Yu dapat dengan mudah membiarkannya menjadi bos atau memberinya pekerjaan apapun yang diinginkannya. Bahkan jika dia ingin menjadi seorang ratu, Feng Yu juga akan memenuhi keinginannya di Afrika. Ada terlalu banyak negara kecil di sana. Zhou Kexin memutar matanya. Itu benar. Dia bisa saja berganti pekerjaan atau mendapatkan transfer. Win and Rain Business Magazine telah mendirikan cabang di Hong Kong, menerbitkan versi China tradisional untuk pasar Hong Kong, Taiwan, Asia Tenggara. Perusahaan juga mencari seseorang untuk menjalankan operasi di sana. Tidak aneh jika Zhou Kexin dipindahkan. Meskipun itu akan menjadi perubahan lingkungan, tidak apa-apa. Tidak ada yang akan mengenalnya, dan dia tidak perlu khawatir. Selain itu, Feng Yu memiliki paspor Hong Kong, dan tidak merepotkan baginya untuk mengunjunginya. Dia tersenyum setelah dia mengambil keputusan. Feng Yu juga tersenyum karena dia tahu Zhou Kexin telah menerima sarannya. Zhou Kexin memberitahu Feng Yu bahwa dia ingin dipindahkan ke majalah bisnis Win and Rain cabang Hong Kong, dan Feng Yu merasa itu ide yang bagus, meskipun itu cukup jauh. "Tapi ini adalah pengaturan terbaik." "Bagus. Saya akan memanggil Huran dan membiarkan dia mengaturnya." "Posisi apa yang kamu inginkan di sana?" "Aku akan pergi jauh dari rumah, dan tidak terlalu berlebihan untuk mendapat promosi kecil-kecilan, kan?" "Wakil editor tidak boleh terlalu mencolok," kata Zhou Kexin setelah berpikir sejenak. "Baiklah. Huran akan mengatur pemindahan Anda,
dan Anda akan menjadi wakil editor di sana. Orang yang bertanggung jawab atas cabang itu tidak akan berani meremehkanmu. Saya akan menjadikan Anda editor beberapa tahun kemudian dan kemudian menjadi kepala cabang itu. Feng Yu berencana untuk tinggal di Shanghai selama beberapa hari dan lebih dekat dengan Zhou Kexin karena dia telah menghangatkan perasaannya. Namun panggilan Kameda Masao mengacaukan rencananya. Kameda Masao menelepon untuk memberitahukan bahwa Zuckerberg telah mulai mengembangkan Facebook. Dia bersikeras untuk bertemu dengan Feng Yu ketika mereka mendekatinya untuk berinvestasi. Atau yang lain, dia tidak akan bernegosiasi. Feng Yu tertarik pada Zuckerberg dan tidak keberatan bertemu dengannya. Dia menelepon keluarganya untuk memberitahu mereka bahwa dia akan pergi ke AS dan terbang ke New York dengan jet pribadinya. Bos, aku telah mengecewakanmu. Apakah pemuda itu begitu penting? Kami dapat mendukung orang lain yang lebih baik. Kameda Masao meminta maaf kepada Feng Yu karena gagal berinvestasi di Facebook. Kameda Masao mengira Zuckerberg akan menyetujui Win & Rain Holdings berinvestasi di Facebook karena dia membuat tawaran yang menggiurkan. Investasi awal lebih dari 100 juta, dan Zuckerberg akan mendapatkan 5% saham Facebook. Sahamnya bernilai 5 juta dolar Amerika Serikat, dan itu sudah cukup. Zuckerberg baru berusia 20 tahun, dan tidak semua orang sejenius Feng Yu di usia ini. Tapi dia bersikeras untuk bertemu Feng Yu sebelum dia memutuskan. Banyak lembaga investasi telah mendekatinya, dan itu memberinya lebih banyak kekuatan negosiasi. Feng Yu telah menginstruksikan dia harus segera diberitahu jika ada yang membuat situs web yang mirip dengan web Cina. Mereka harus berusaha mendapatkannya dengan segala cara. Tidak, pemuda ini memiliki potensi yang tinggi. Situs web ini saat ini menargetkan anak muda, dan dia memiliki ide untuk mempromosikan situs web ini. Dia dari Harvard, dan ini adalah materi pemasaran yang bagus. Tentu saja, jika dia terlalu serakah, kita bisa mencari cara untuk mengekangnya. Feng Yu berpikir untuk menyiapkan Facebook di AS setelah web Cina berhasil di Cina. Tapi dia tahu sulit untuk memonopoli pasar. Semua perusahaan global teratas membutuhkan mitra. Itu sebabnya investasi Feng Yu di AS, dan beberapa investasi di China, memiliki mitra. Dia tidak keberatan tidak mendapatkan saham pengendali selama perusahaan menghasilkan uang. Feng Yu juga ingin melihat sejarah akan berubah jika dia tidak ikut campur. Sangat jelas, itu terjadi sesuai dengan apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Bos, kita harus bertemu anak itu di Boston karena sekolahnya. Tidak apa-apa karena saya juga ingin mengunjungi Boston. Saya mendengar itu terkenal dengan universitasnya dan tim angin dan hujan kami juga bertanding dengan Celtics di sana dalam beberapa hari. Saya bisa menonton pertandingan itu saat saya di sana. Zuckerberg adalah seorang mahasiswa Harvard dan telah memulai situs web sosial dari asramanya. Situs web ini adalah FaceMesh dan membandingkan gambar siswi agar pengunjung dapat memutuskan siapa yang lebih menarik. Tapi tidak semua orang suka foto mereka digunakan untuk perbandingan, dan itu menarik beberapa kekurangan. Zuckerberg menolak untuk meminta maaf, dan server sekolahnya tidak dapat mendukung lalu lintas besar ke situs webnya. Itu terpaksa ditutup. Saat Zuckerberg hendak melepaskan ide ini, seseorang yang tak terduga mendekatinya. Itu Presiden Win & Rain Holdings, Kameda Masao. Inilah perusahaan orang terkaya di dunia. Zuckerberg ingin melanjutkan situs web ini, tetapi dia kekurangan dana. Dia ingin menghubungi seniornya yang telah lulus agar mereka berinvestasi. Alumni memulai banyak bisnis. Misalnya, Bill Gates telah mendekati seorang eksekutif top Yahoo, teman sekolahnya, untuk investasi ketika dia baru memulai. Tawaran Kameda Masao sangat menggiurkan, namun saham Zuckerberg terlalu sedikit. Dia adalah pendiri situs web ini, dan bagaimana dia bisa memiliki hanya 5%. Meskipun bagian 5% ini sangat berharga. Zuckerberg mendengar banyak cerita tentang Feng Yu. Dia tahu Feng Yu adalah seseorang yang menghargai orang dan sangat murah hati. Itu sebabnya dia ingin bertemu Feng Yu dan mencoba mendapatkan lebih banyak dari kesepakatan ini. Dia juga penasaran dengan miliarder swadaya ini, yang berusia kurang dari 30 tahun. Banyak anak muda yang memuja Feng Yu sebagai idola mereka. Feng Yu sangat misterius dan jarang muncul di media.
Dia selalu memakai kacamata hitam dan masker wajah di foto, dan tidak ada yang bisa melihat wajahnya. Zuckerberg bingung dengan ini. Jika dia menjadi miliarder, dia ingin menjadi sorotan dan membiarkan semua orang mengingat wajahnya. Mungkin ini akan membuat gadis Tionghoa yang disukainya setuju untuk menjadi pacarnya. Hari ini, Zuckerberg bergegas dari Cambridge City ke Boston. Dia sangat gembira karena orang terkaya di dunia, Feng Yu, akan bertemu dengannya. Meskipun situs web Zuckerberg telah menarik perhatian banyak lembaga investasi, dia berharap bisa mendapatkan investasi Feng Yu. Dia sangat mengagumi Feng Yu, dan tawaran Win & Rain Holding sedikit lebih baik daripada tawaran lainnya. Tentu saja, dia berharap dia bisa mendapatkan lebih banyak dari kesepakatan ini. Kameda, apakah saya terlambat? Zuckerberg memasuki kamar hotel dan melihat arlojinya. Pada saat yang sama, dia memperhatikan seorang pemuda Tionghoa di samping Kameda Masao. Apakah orang ini orang terkaya di dunia? Dia terlihat cukup biasa dan tidak sombong. Mark, ini ketua Win & Rain Holding kita, Feng Yu. Dia juga orang terkaya di dunia yang ingin Anda temui. Zuckerberg bergegas mendekat dengan tangan terbuka dan kemudian berganti mengulurkan tangan kanannya untuk berjabat tangan. Dia hampir lupa bahwa orang Tionghoa jarang berpelukan pada pertemuan pertama mereka. Feng, senang melihatmu. Ini tidak bisa dipercaya. Saya berjabat tangan dengan orang terkaya di dunia. Zuckerberg terlalu bersemangat. Feng Yu tertawa dalam hati karena miliarder termuda dunia di kehidupan sebelumnya begitu bersemangat untuk bertemu dengannya. Senang berkenalan dengan Anda. Saya mendengar dari Kameda Masao bahwa Anda ingin bertemu dengan saya untuk membahas investasi kita. Itu sebabnya saya di sini. Zuckerberg mulai mengomel tentang situs web dan idenya. Dia sangat bersemangat sampai dia tidak menyadari air liurnya beterbangan. Kameda Masao menyela Zuckerberg. Zuckerberg, saya telah memberitahu Anda bahwa China memiliki web China yang mirip dengan ide Anda. Itu didirikan sekitar 1 tahun dan memiliki lebih dari 10 juta pengguna terdaftar. Jumlah penggunanya terus meningkat. Senyum Zuckerberg membeku. Bagaimana dia bisa melupakan ini? Itu berarti idenya bukanlah hal baru dan bahkan mungkin disalahpahami sebagai meniru orang lain. Feng Yu melambaikan tangannya untuk menghentikan Kameda Masao dan menoleh ke Zuckerberg. Tidak apa-apa. Anda dapat melanjutkan. Zuckerberg terus berbicara tentang masa depan dan ide situs webnya. Tapi dia melambat secara signifikan dan tidak bersemangat seperti sebelumnya. Dia sepertinya telah menerima pukulan serius. Setelah Zuckerberg selesai, dia menatap Feng Yu dengan lemah, berharap melihat ekspresi persetujuan di wajahnya. Feng Yu sangat tenang, dan itu seperti mendengarkan bawahannya melaporkan pekerjaan mereka kepadanya. Itu saja. Ini semua ide yang saya miliki sekarang. Tapi saya jamin saya bisa mendapatkan lebih banyak ide untuk membuat situs web ini menghasilkan lebih banyak uang. Juga, kita bisa terdaftar. Harga saham perusahaan internet dan teknologi dan pasar AS pulih. Kami pasti bisa mendapat untung besar. Kameda Masao mencibir. Apakah Anda berbagi pengalaman berbisnis dengan kami? Zuckerberg terdiam. Dia tidak memiliki pengalaman dan hanya tahu tentang teori. Kedua orang di depannya ini adalah pengusaha terkenal di dunia. Apa yang dia katakan adalah lelucon bagi mereka. Feng Yu dengan tenang bertanya. Apa syarat yang kamu inginkan? Zuckerberg menatap Feng Yu dengan kaget. Tuan Feng memintanya untuk menyebutkan istilahnya. Apakah ini berarti masih ada ruang untuk negosiasi? Zuckerberg menginginkan 25% saham. Namun, setelah dia mengetahui situs webnya bukan satu-satunya di dunia, dan pihak lain telah mengembangkan situs web serupa, dia menurunkan permintaannya. Bisakah saya memiliki 15% saham? Apakah kamu bercanda? Kami berencana untuk berinvestasi setidaknya 100 juta dolar Amerika Serikat, dan Anda meminta 15 juta. Katakan padaku, mengapa menurutmu kamu sangat berharga? Anda tidak tergantikan, dan Anda belum lulus. Ada lebih banyak pengembang perangkat lunak di luar sana yang lebih baik dari Anda. Kami juga dapat menyiapkan situs web baru dan mempekerjakan beberapa pengembang perangkat lunak untuk menulis kode, dan bahkan tidak memerlukan biaya 5 juta dolar Amerika Serikat.
kata Kameda Masao sinis. Tapi situs web saya terkenal sekarang, bantah Zuckerberg. Hanya di dalam kampus Harvard, dan ini dianggap terkenal. Tidak, tidak hanya di Harvard. Ini juga populer di banyak sekolah. Mereka hanya tahu seorang mahasiswa Harvard telah membuat situs web untuk menilai wanita dan menolak untuk meminta maaf karenanya. Mungkin Anda terkenal sebagai lelucon, kata Kameda Masao. Feng Yu meletakkan kopinya perlahan. Dia masih belum terbiasa minum kopi. Cukup, Kameda. Zuckerberg, situasinya seperti ini. Anda bisa membuat orang lain berinvestasi di situs web Anda, tetapi Anda masih belum berpengalaman dengan investasi situs web. Saya berani memberitahu Anda bahwa jika Anda membuat orang lain berinvestasi dan bersaing dengan saya, Anda akan kalah. Tetapi saya tertarik dengan situs web Anda karena kami bermaksud memasuki pasar Amerika Utara. Itu sebabnya kami akan menginvestasikan setidaknya 100 juta dolar Amerika Serikat di situs web Anda. Apakah Anda masih menganggap keterampilan dan ide Anda bernilai 15% dari saham? Dari yang saya tahu, Anda bukan satu-satunya pencipta Facebook. Eduardo dan beberapa lainnya adalah salah satu pendiri. Apakah Anda pikir mereka akan menolak perekrutan kami? Wajah Zuckerberg berubah. Feng Yu benar. Dia bukan satu-satunya pendiri Facebook, dan jika sisanya bergabung dengan Feng Yu, situs web ini akan berhenti beroperasi. Siapa yang bisa menolak tawaran orang terkaya di dunia? Aku bisa mengambil 15%, tapi itu bukan untukmu. Ini untuk tim Anda, dan saya tidak peduli bagaimana Anda membaginya. Satu-satunya syarat saya adalah semua pendiri tidak boleh meninggalkan tim dan harus terus mengembangkan Facebook. 15% dari 100 juta dolar Amerika Serikat mungkin tampak banyak, tetapi perusahaan internet menghabiskan banyak uang. Facebook membutuhkan lebih dari beberapa ratus juta atau bahkan miliaran nilai investasi di masa depan. Saham Zuckerberg dan timnya akan terdilusi saat itu terjadi. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Zuckerberg memperlakukan rekan pendirinya seperti ini. Dia mengidolakan Bill Gates dan mengikuti tindakannya dengan membiarkan semua orang tahu bahwa Facebook adalah miliknya. Feng, 15% saham tidak akan bernilai apa-apa setelah beberapa putaran investasi, jawab Zuckerberg. Saham 15% adalah saham voting, dan tidak akan terdilusi. Ini adalah janji saya kepada Anda semua, dan saham ini akan menjamin status Anda di perusahaan. Kecuali Anda semua mau menyerah, saya tidak akan secara paksa memperoleh saham Anda. Sebagai pendiri, saham akan dimasukkan sebagai bonus di atas gaji Anda. Jika Anda semua dapat memberikan kontribusi yang signifikan, proporsi saham Anda mungkin masih meningkat. Proporsi saham masih bisa meningkat. Apakah ini mungkin? Kameda Masao melihat ekspresi tidak percaya Zuckerberg dan berkata, proporsi saham saya di Win & Rain Holdings telah meningkat, dan bukan hanya saya. Wakil Presiden dan eksekutif puncak lainnya juga memiliki lebih banyak saham sekarang. Anda tidak perlu khawatir tidak mendapatkan hadiah jika Anda bekerja keras di bawah bos. Proporsi saham tidak termasuk saham voting, dan peningkatan Kameda Masao kecil. Tapi itu sangat berharga. Tidak peduli berapa banyak saham yang diberikan Feng Yu, dia masih akan memiliki kendali keseluruhan perusahaan. Feng, aku perlu berdiskusi dengan yang lain, tapi aku masih punya satu permintaan lagi. Bisakah pendiri Facebook menjadi eksekutif puncak perusahaan? Kameda Masao memiliki tampilan menghina. Siapa di antara Anda yang memiliki pengalaman dalam mengelola perusahaan? Tapi Feng Yu menjawab, aku bahkan bisa membiarkanmu menjadi CEO jika kalian semua bekerja dengan baik. Bos, Anda ingin membiarkan dia menjadi CEO perusahaan ini. Dia tidak punya pengalaman. Kameda Masao bertanya dengan khawatir. Apa yang salah? Apakah ada masalah dengan ini? Sergey dan timnya juga bekerja dengan baik, dan lalu lintas Google hanya di belakang Yahoo dan Microsoft. Feng Yu menjawab. Meskipun pihak lain masih muda dan belum berpengalaman, Feng Yu dapat mengirim beberapa staf berpengalaman untuk membimbingnya. Anak muda lebih kreatif daripada staf yang lebih tua, dan seiring bertambahnya usia, mereka lebih enggan mengambil risiko. Banyak tempat di China memiliki pejabat yang lebih muda sebagai pejabat tinggi pemerintah dan pejabat yang lebih tua sebagai sekretaris partai. Juga,
Win and Rain Holdings akan menugaskan CEO Facebook. Apa yang perlu dikhawatirkan? Dewan Direksi memutuskan penunjukan CEO, dan Zuckerberg akan diganti jika dia tidak bisa tampil. Bos telah membuat keputusan bijak untuk berinvestasi di Google. Google telah menjadi perusahaan mesin pencari nomor satu di dunia dan telah membangun monopoli di banyak negara. Mereka tidak dituntut karena Google tersedia untuk semua orang secara gratis. Kameda Masao tahu Feng Yu telah memutuskan dan mulai menjilatnya. Google sudah masuk Jepang kan? Bagaimana itu? Google juga merupakan mesin pencari nomor satu di Jepang. Mereka adalah yang teratas di semua negara berbahasa Inggris, dan juga banyak negara yang tidak berbahasa Inggris. Mereka hanya menghadapi kesulitan dengan bahasa Mandarin, Rusia, dan Korea. 4 negara teratas dunia dengan teknologi inti mesin pencari adalah AS, China, Rusia, dan Korea. Mereka memiliki lalu lintas paling banyak di negara mereka karena didasarkan pada bahasa mereka sendiri. Lihat, mereka baik-baik saja. Itu sebabnya kita harus membiarkan orang lain membuktikan diri kita. Jangan menilai buku dari sampulnya. Oh, saya melihat di laporan Anda bahwa Google berencana untuk terdaftar. Ya, Google berkembang dan menghadapi tekanan keuangan yang sangat besar. Mereka akan mengembangkan versi Prancis, Jerman, Arab, Rusia, yang membutuhkan dana. Sergey dan timnya juga punya ide baru berbasis GPRS. Mereka ingin membuat peta navigasi, dan itu membutuhkan Global Positioning System dan telekomunikasi. Itu sebabnya mereka ingin terdaftar. Juga, pasar AS menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Harga saham mereka akan mencapai puncaknya 3 tahun kemudian jika mereka terdaftar sekarang, dan kami dapat menjual beberapa saham non-voting. Pengembaliannya akan tinggi. Oke, ini rencana yang bagus. Hubungi lembaga investasi teratas. Saya yakin mereka akan tertarik dengan saham Google. Membiarkan lembaga-lembaga ini menerbitkan saham akan memungkinkan mereka untuk membeli sebagian saham untuk mendapatkan keuntungan. Pangsa pasar Google sangat tinggi, dan banyak orang akan tertarik. Penalian di beberapa lembaga investasi besar dapat membantu berbagi beban dan menggunakan koneksi mereka untuk pengembangan Google. Menjual saham 3-4 tahun kemudian ketika harga saham mencapai puncaknya adalah hal yang paling menguntungkan. Bagaimanapun, Feng Yu masih memegang kendali penuh atas perusahaan ini. Dividen tidak akan pernah lebih dari kenaikan pasar saham. Mereka bisa menunggu sampai harga saham jatuh dan membelinya kembali. Feng Yu telah merencanakan untuk membiarkan Amazon, Google, Baidu, dan perusahaan internet lainnya terdaftar dalam 2 tahun ke depan karena pasar yang bullish. Beberapa aset industri inti akan tetap ada dan tidak akan dicantumkan. Misalnya, Alipay dan PayPal. Setelah Feng Yu mengumpulkan sejumlah besar uang tunai, dia akan meningkatkan sahamnya di Bank Minseng dan membiarkannya berkembang ke luar negeri. Feng Yu akan menggabungkan fintech dan perbankan tradisional untuk membentuk megakonglomerat. Ini akan membuatnya mengejar para konglomerat global itu dan membuatnya berdiri di atas piramida. Jangan khawatir, bos. Dengan branding Google, banyak institusi akan tertarik. Kami hanya akan bekerja dengan pihak atas, dan beberapa dari mereka telah mendekati saya untuk berinvestasi di Google. Beberapa manajer puncak telah menyatakan minatnya untuk menjadi direktur Google kami. Kami dapat memilih 2 hingga 3 orang dari institusi tersebut untuk menjadi direktur kami, tetapi kami tidak akan menjual saham voting kepada mereka. Ini akan memungkinkan mereka untuk menikmati dividen. Saham pemungutan suara inti perusahaan harus dikendalikan oleh Feng Yu karena dia tidak mempercayai investor tersebut. Mereka mungkin menggunakan metode curang untuk menguasai Google. Beberapa orang juga tertarik dengan Amazon. Apakah kita akan menjual beberapa saham kepada mereka dan memberi mereka posisi direktur? Feng Yu mengangguk. Tidak masalah. Mereka dapat membantu perusahaan untuk berkembang lebih cepat. Tetapi Anda harus berhati-hati saat memilih direktur. Anda harus mencatat kewarganegaraan mereka. Mereka harus dari Eropa karena kami akan memperluas ke sana. Sedangkan untuk AS, sekali saja sudah cukup. CEO dan eksekutif puncak perusahaan semuanya orang Amerika, dan bukanlah ide yang baik untuk memiliki terlalu banyak orang Amerika di dewan direksi. Saya mengerti.
Laporan terbaru Google menyatakan bahwa mereka akan menyiapkan situs web streaming video untuk memungkinkan orang berbagi video dengan teman-teman mereka. Fungsinya sangat mirip dengan saluran Sohu China. Feng Yu mengangkat alisnya. Apakah Google akan membuat situs web berbagi video? Ini ide yang bagus. Setelah situs berbagi video ini muncul, penjualan DV akan meningkat. Pasar akan lebih besar. DV Win and Rain dan DV Jepang itu akan melihat permintaan yang lebih besar. Win and Rain DV lebih murah dan lebih kecil, dan Feng Yu merasa pangsa pasar dan penjualannya akan meningkat lebih dari perusahaan Jepang tersebut. Ini ide yang bagus. Siapa yang akan menanganinya? 3 mantan karyawan PayPal, yang merupakan pengembang perangkat lunak teratas, dan beberapa orang dari tim Google. Feng Yu mengangguk. Baiklah. Tetapi Anda harus mencatat bahwa video tersebut harus asli dan tidak boleh melanggar hak cipta apapun. Kami harus memfilter MV, film, dan program TV dan bekerja sama dengan beberapa perusahaan film untuk membeli hak siar mereka. Kita tidak boleh membiarkan mereka menuntut kita. Google telah berkembang sangat cepat, dan banyak orang mengincar mereka. Di AS, banyak tuntutan hukum menargetkan perusahaan kaya dan sukses. Misalnya, seorang taipan telah menabrak seorang pria miskin, dan mereka akan menuntut kompensasi hingga jutaan, dengan alasan diskriminasi. Tetapi jika seorang warga biasa menabrak orang yang sama, dia mungkin akan pergi tanpa melakukan apa-apa. Ini karena dia tahu dia mungkin tidak akan menang meskipun dia meminta kompensasi beberapa ribu. Ya, saya akan menyampaikan pesan itu kepada Sergey. Oh, bos. Saya memiliki sesuatu yang pribadi dan berharap untuk meminta saran Anda. Feng Yu menatap Kameda Masao dengan rasa ingin tahu. Apa yang membuatnya ingin meminta nasihat? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.